Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pertumbuhan bakteri, di mana di dalamnya akan mengkaji mengenai reproduksi bakteri dan fase-fase pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Pada bakteri, proses reproduksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aseksual dan yang kedua ada aseksual. Aseksual merupakan proses reproduksi yang tanpa melibatkan organ aseksual dan dilakukan hanya satu individu. Berbeda halnya dengan seksual, di mana aseksual merupakan proses reproduksi yang melibatkan organ aseksual dan dilakukan oleh dua individu. Yang pertama kita bahas yaitu reproduksi secara aseksual, di mana aseksual ini yaitu melakukan proses reproduksi secara pembelahan dari satu bakteri menjadi dua, dari dua menjadi empat, dari empat menjadi delapan, dan seterusnya. Adapun fase pertumbuhan dari proses reproduksi secara aseksual yaitu terbagi menjadi empat, di antaranya yang pertama yaitu initial atau fase penyesuaian diri, berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Pada fase ini belum terjadi proses perkembangbiakan. Kemudian pada fase ini hanya kuman yang kuat dapat bertahan dan aktivitas metabolismenya itu sangat kuat atau sangat tinggi untuk menuju fase berikutnya. Yang kedua, fase logaritmis atau fase eksponensial. Pada fase ini jumlah bakteri sangat bertambah, semakin banyak, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi empat, dari empat menjadi delapan, dan seterusnya. Tetapi pada fase ini hanya sampai kepada titik C, karena hal ini dikarenakan jumlah bakteri tidak sebanding dengan jumlah makanan, karena adanya zat racun dari sisa proses metabolik. Yang ketiga, fase stasioner, bisa dilihat pada diagram dari C ke D. Artinya jumlah bakteri itu tetap, karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah bakteri yang mati. Pada fase ini terjadi perebutan makanan antar bakteri. Yang keempat yaitu fase deklinasi, bisa dilihat pada diagram dari D ke E. Artinya pada fase ini jumlah bakteri mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada jumlah bakteri yang lahir. Kemudian pada fase ini juga terjadi proses kekurangan makanan bagi bakteri, dan pada fase ini biasanya terbentuk abnormal. Pada fase ini rentang waktunya itu cukup lama. Bisa kita ambil contoh dari bakteri yang menyebabkan penyakit kelamin, yakni gonore, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang terjadi selama 72 jam. Waktu di antara dua pembelahan itu disebut dengan generation time, dan setiap individu atau kuman itu memiliki generation time yang berbeda-beda. Contohnya E. coli yaitu memiliki generation time selama 15 sampai 29 menit. Salmonella typhi memiliki generation time selama 23 menit sampai 24 menit. Kemudian Mycobacterium tuberculosis memiliki generation time selama kurang lebih 15 jam. Proses reproduksi yang kedua pada bakteri yaitu seksual, yang merupakan peleburan dari bahan kromosom dari dua kuman, sehingga sifat yang muncul pada kuman yang baru itu berasal dari induknya. Pada proses ini atau proses reproduksi secara seksual ini hanya dapat terjadi pada kuman yang satu famili. Contohnya Escherichia coli dengan Shigella dysenteria. Pada fase pertumbuhan dari bakteri itu dipengaruhi oleh suhu, sehingga bakteri dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada psikofilik yang tumbuh pada kisaran suhu 5 sampai 10 derajat Celcius, dan suhu optimumnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada mesofilik yang tumbuh pada kisaran suhu 10 sampai 45 derajat Celcius, dan suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu ada termofilik yang tumbuh pada kisaran suhu 25 sampai 80 derajat Celcius, dan suhu optimumnya itu kisaran 50 sampai
50 sampai 60 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada anaerob obligat, artinya golongan bakteri ini tidak memerlukan O2 atau udara, contohnya itu Clostridium tetani dan Treponema pallida. Kemudian yang kedua yaitu ada aerob obligat, artinya dia bisa hidup karena adanya O2. Contohnya yaitu ada Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga yaitu ada fakultatif aerob, artinya bisa hidup tanpa adanya udara dan bisa hidup di lingkungan yang ada udara. Contohnya yaitu Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Selain suhu dan udara, pada proses fase pertumbuhan dari bakteri juga dipengaruhi oleh pH, di mana kebanyakan bakteri dapat hidup pada suasana netral dengan pH 7 dan sedikit basah dengan pH 7,2 sampai 7,4. Tetapi kebanyakan bakteri dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Tetapi pada manusia, bakteri patogen yang bersifat bakteri patogen itu hidup pada pH 6,8 sampai 7,4. Adapun contoh bakteri yang hidup pada keadaan asam yaitu bakteri yang dapat dijumpai pada gusi manusia yakni Streptococcus mutans. Sedangkan bakteri yang dapat hidup pada keadaan basah yakni ada Vibrio cholera. Berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bakteri autotrof, merupakan bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber cahayanya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme pertumbuhannya atau tubuhnya. Dari bakteri autotrof ini juga dibedakan menjadi dua lagi, yakni autotrof fotosintetik yang memperoleh energi dari cahaya, dan yang kedua ada autotrof kemosintetik yang memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik. Kemudian yang kedua yaitu bakteri heterotrof yang merupakan bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik dan karbohidrat sebagai sumber cahayanya. Itulah tadi materi mengenai pertumbuhan dari bakteri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.